Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada minggu lalu kalian mungkin sudah mengerjakan tamrinat atau latihan. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, bisa nanti dibarengi ketika kalian akan mengumpulkan pekerjaan luar jaringan. Nggak apa-apa nanti sekalian. Kalau ada ada tugas luring lagi, anak-anak mengumpulkan buku paket, nanti dibarengin saja sama wali kelasnya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lihat buku paketnya. Yang pertama adalah Al-Mumit, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mematikan. Maksudnya adalah jadi Allah yang mengatur kehidupan di alam semesta ini. Tidak ada makhluk satupun yang bisa mengatur mati dan hidupnya. Setiap makhluk di muka bumi ini, di alam semesta ini, kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian pernah mendengar cerita mengenai Firaun yang mengaku Tuhan, bahwa dia bisa membuat hidup dan mati orang, tapi caranya lucu. Dipanggil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Jadi dia merasa dia itu bisa membuat orang mati dan menghidupkan orang dengan keputusan, tapi bukan dengan kekuasaan. Jikalau saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini nanti akan mati ketika hari kiamat, itu pasti akan terjadi. Tetapi kita tidak tahu, karena Allah Maha tahu, dan kita sebagai manusia, sebagai makhluk memiliki banyak keterbatasan. Jadi intinya Al-Mumit di sini adalah Allah Maha mematikan. Jadi kematian setiap makhluk adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Al-Hayy. Nah, lihat Al-Hayy. Lihat Al-Hayy di buku paket, lihat Al-Hayy, yaitu Maha hidup. Nah, kehidupan Allah Subhanahu wa taala sangatlah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala itu kekal, tidak akan merasakan sakit, tidak akan merasakan yang namanya butuh atau memiliki kebutuhan, atau tidak akan berakhir. Tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk dilahirkan, kemudian kecil, beranjak dewasa, sakit, kemudian meninggal. Jadi ada siklus hidup, masuk alam kubur, kemudian nanti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya nanti di akhirat. Berbeda. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu kekal, masuk kekal di sini adalah tidak akan pernah berakhir selamanya. Bahkan sampai nanti hari kiamat pun, ketika manusia masuk surga, itu Allah yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, siapa yang mendapat kedudukan tinggi di surga, atau siapa yang akan mendapatkan kedudukan yang rendah, sangat rendah dan hina di neraka. Bagi siapa saja nantinya akan masuk surga, pasti akan melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa mudah-mudahan masuk surga. Jadi pada awalnya manusia itu awalnya itu di surga, tetapi karena digoda oleh iblis, akhirnya turun ke bumi. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum di sini adalah berdiri sendiri. Jadi Allah itu bersifat Al-Qayyum atau Maha Mandiri, keagungan dan kekuasaannya. Jadi intinya adalah Al-Qayyum di sini berdiri sendiri. Jadi Allah itu Maha Pencipta, Maha Agung, tidak membutuhkan kekuasaan yang lain. Jadi tidak membutuhkan tempat. Contoh kayak kita duduk butuh kursi. Jadi kita nggak tahu. Begitu pula juga dengan kekuasaannya. Allah berkuasa atas semesta ini sendiri, tidak butuh penguasa yang lain. Maha mandiri, tidak perlu. Contoh menciptakan alam semesta,
Apakah Allah membutuhkan bantuan makhluk yang lain? Tidak. Allah menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan alam semesta. Bagaimana ketika menciptakan manusia? Apakah membutuhkan saran atau bantuan dari makhluk yang lain? Tidak. Allah menciptakan manusia dengan segala bentuk yang sangat sempurna dan juga dengan kekuasaannya sendiri. Bagaimana dengan menciptakan malaikat? Semua juga sama. Jadi Allah itu menciptakan semua makhluknya, semua ciptaannya itu dibuat sendiri, berdiri sendiri, maha mandiri, tidak membutuhkan saran atau bahkan bantuan dari makhluk-makhluknya yang lain. Kemudian yang keempat, ini Al-Ahad. Al-Ahad di sini adalah Allah Maha Esa. Hanya ada satu Tuhan di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu mengajarkan tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu yang Maha Esa, Allah itu Maha Satu. Tidak ada makhluk satupun di dunia ini, bahkan di alam semesta ini yang kita sembah itu enggak ada. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Nah, jadi jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Kita nggak boleh musyrik. Nah, Al-Ahad ini yang paling penting. Jadi Allah itu ada satu, hanya satu yang Maha Esa pada intinya. Nah, Pak Ustaz tekankan di Al-Ahad. Ingat, Pak Ustaz tekankan di Al-Ahad. Di sini Pak Ustaz akan jelaskan panjang lebar di Al-Ahad. Jadi ini pada intinya adalah Allah itu Maha Satu, Maha Esa. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Kita tidak boleh meminta selain kepada Allah. Nggak boleh. Tadi sudah Pak Ustaz bacakan hadisnya. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah, bukan kepada dukun, bukan kepada jin. Berobat ke dukun, waduh, bah berobat, pengen kaya ke dukun. Nah, ini kan salah. Jadi ingat, ada yang namanya musyrik terlihat, ada juga yang namanya musyrik tidak terlihat. Kok bisa Ustadz? Kalau musyrik yang terlihat itu jelas kita murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian kita menyembah berhala, itu namanya musyrik yang terlihat. Kita datang kepada dukun, itu namanya musyrik yang terlihat. Ingat, musyrik di sini salah satu merupakan dosa yang paling besar yang akan nanti dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ada juga musyrik yang tidak terlihat. Contoh, wah ini patung bagus banget, nih patung kucing bagus banget. Kita nggak paham, kita taruh di rumah. Patung ya, bukan boneka, patung. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, semua bentuk mainan itu dilindungi dari setan, kecuali patung. Jadi kalau ada patung, wah ini patungnya bagus nih. Bagaimana kalau saya beli, saya pajang di rumah? Nah, secara tidak langsung kita itu senang kepada berhala. Itu musyrik yang tidak terlihat. Atau kita senang lagunya orang Kristen, wah itu juga nggak boleh. Nah itu namanya kita senang. Seakan-akan kita mah cuma senang, kan kita kan nggak ikut. Nah itu namanya musyrik yang tidak terasa. Jadi intinya seperti itu. Atau mengatakan orang kafir, wah kamu kafir, wah kamu nggak bener, wah kamu salah. Padahal sesama orang Islam, tapi menghina, kamu adalah orang yang salah. Nah itu juga nggak boleh. Sama saja itu menyalahi kodrat manusia itu sendiri. Nah itu juga termasuk sudah kafir, sudah musyrik. Jadi pada intinya itu, kalau saya tekankan sekali lagi, jadi Al-Mumit yaitu Maha Mematikan, intinya adalah Allah yang mengatur
kehidupan dan matinya semua makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Umur tidak ada yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah umur kita bertambah? Tidak. Kalau dihitung dari kita nanti akan meninggal, jadi umur kita tiap hari itu semakin berkurang. Makanya yang ada mumpung masih kecil, belajar yang rajin, belajar yang giat, belajar yang tekun. Insya Allah kalian belajar dengan sungguh-sungguh pun orang tua kalian sudah sangat senang, bangga, bahagia melihat kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian Al-Qayyum adalah berdiri sendiri. Jadi Allah itu tidak membutuhkan bantuan, tidak membutuhkan pertolongan, tidak memiliki kebutuhan. Jadi intinya Allah itu maha mandiri. Dan yang terakhir Al-Ahad, yaitu Allah Maha Esa, Allah Maha Satu Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah hanyalah yang paling pantas kita sembah, tidak ada lagi. Jadi kalau ada yang merasa, wah saya nyembah jin, wah saya nyembah malaikat, wah saya nyembah pohon, itu namanya udah musyrik. Nggak ada. Mau minta juga, ini mau minta pinter, biar pinter percaya. Oh di sana ada sumurnya mata airnya keramat. Kalau minum nanti pinter. Coba aja minum 5 galon, nggak pinter. Yang bikin pinter itu bukan minum dari sumur, tapi belajar. Jadi intinya jauhi sifat musyrik. Oke, sekian dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.